Jemaat seri katakan karya terbesar. Ya. Thank you for saving us, God. Thank you for paying the cross. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Engkaulah harta, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Ambil waktu sebentar, beberapa detik ke depan, pakai kata-katamu sendiri untuk mengucap syukur. Use your own very sincere and simple words to say how you are thankful for the cross that He has paid for us. Gunakan kata-katamu sendiri, jemaat Tuhan. Thank you for dying in my place. Thank you for paying such a cost. Terima kasih Engkau menganggap kami begitu berharga untuk Engkau lahir, datang, hidup, mati, dan bahkan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, kami datang siang hari ini bukan sekedar karena kewajiban agamawi. Kami hadir hari ini karena kami bersyukur untuk karya salib-Mu yang Kau buat setiap kami. Roh Kudus, you're welcome in this place. Do what only you can do in the midst of us today. Lakukanlah apa yang hanya Engkau bisa lakukan di tengah-tengah kami. Kami datang karena kami haus akan hadirat-Mu, kami haus akan kasih-Mu, kami haus akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Di waktu-waktu ke depan berbicaralah, kami siap mendengar persis bagaimana kami perlu mendengarnya. Bersabdalah kepada kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semuanya siap menerima firman Tuhan berkata, amin, amin. You may be seated. Shalom, selamat siang semuanya. Ini gainnya boleh dimatiin dikit? Alright, thank you. Oke, sekali lagi bilang ke sebelahnya, Happy Passover, neighbor. Happy Passover to you. Alright. Senang bisa bersama dengan saudara di House of Worship Church. Yes, come on. Special thanks to Pastor Harry dan Ibu Deborah for having me. Thank you. Inilah pertama kalinya saya berada bersama-sama dengan saudara. Alright, siapa yang adalah orang Batak di ruangan ini? Any Bataknis in the house? Alright. I know it's a rhetorical kind of question, right? Okay. Matius 28 ayat 6a katakan demikian, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Semuanya bilang bangkit. Ya, PPT-nya ada? Ada? Oke. Sama seperti yang telah dikatakannya. Who believe that Jesus has risen? Anyone at all? Alright. Dan menurut saudara inilah yang membedakan iman percaya kita sebagai pengikut Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 14, ada ayatnya? Katakan demikian, dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa dan tidak ada gunanya kalian percaya. Wow. Sebab kepercayaanmu itu tidak punya dasar apa-apa. Saudara, sekali lagi yang membedakan iman kekristenan kita adalah bukan hanya karena Yesus lahir, tapi karena Yesus bangkit. Ya, ada amin saudara?
Ya, karena kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya tidak ada landasan untuk jadi orang Kristen. Ya, sekali lagi, kalau Yesus sekedar lahir tapi Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Semua bilang sia-sia. Karena Yesus bangkit, maka iman kita punya landasan. And again, ini yang membuat iman kita berbeda dari agama yang lainnya. Ya. Ya, saudara, hidup kita itu seperti kapal di tengah samudra yang seringkali terombang-ambing oleh berbagai macam gelombang. Mau di Indonesia, mau di Amerika, kayaknya gelombangnya sama, betul ya? Menurut saudara gelombangnya lebih kencang di mana? Di Indonesia atau di Amerika? Dan terjadilah church split ya saudara. Ada yang bilang Amerika, ada yang Indonesia. Siapa yang percaya gelombangnya lebih besar di Indonesia? Selain saya lebih percaya Indonesia kayaknya lebih besar gelombangnya. Oke, siapa yang percaya gelombangnya lebih besar di Amerika? Alright, siapa yang gak terlalu peduli ada gelombang? Yang penting Yesus bangkit. Alright. Nah saudara, sayangnya jadi pengikut Kristus itu tidak membebaskan kita dari badai kehidupan. Think about it. Just because we are a follower of Jesus, it does not exempt us from having lives waves. Betul ya? Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 bilang gini. Slide-nya kelihatan gak dari belakang? Beberapa perlu iman kayaknya ya. Oke. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 bilang ini, harapan kita itu seperti apa saudara? Jangkar, semua bilang jangkar. Jangkar itu bagi yang gak paham jangkar, it's actually an anchor, sauh. Ya, yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan, semua bilang pegangan. Pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Ayat 20 perhatikan, Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita. Sebentar, saya sepertinya mesti minum dulu. Alright. Sebentar saya minum, saudara boleh arisan dulu sama sebelahnya. Alright, sekali lagi semua bilang jangkar. Ayat ke-20, Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita dan sudah masuk ke sana menjadi apa saudara? Imam agung untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Saudara, pengharapan kita itu seperti jangkar. Ya. Nah, kita seringkali kita bilang kita punya pengharapan. Kita nyanyi tentang pengharapan. Kita ngobrol tentang pengharapan. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kalau pengharapan kita itu ibaratnya seperti jangkar, kenapa ada musim-musim kehidupan, ada momen-momen kehidupan di mana terkadang pengharapan kita kayaknya hanyut. Ya. Waktu hidup kita tenang, kita ngerasa kuat. Waktu badai datang, bisa jadi badai itu masalah keluarga, bisa jadi tekanan ekonomi, bisa jadi uncertainty atau ketidakpastian masa depan. Tiba-tiba jangkar itu, tiba-tiba pengharapan itu seperti mulai goyah. Seolah-olah kita nggak really strongly anchored. Nggak benar-benar berjangkar dengan kuat. Nah firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita seperti jangkar yang menjadi pegangan yang sangat kuat dan aman bagi jiwa kita. Perhatikan jangkarnya bukan untuk keadaan kita tapi untuk hidup kita, yaitu untuk jiwa kita. Artinya apa saudara? Hidup saudara bisa penuh badai, situasi makin gak jelas. Nah saya gak tahu kalau kita ngomong ketidakjelasan setelah perang yang terjadi ini, dampak apa yang terjadi secara perekonomian kita nggak pernah tahu saudara. Tapi terlepas dari semua itu kabar baik Paskah adalah ketidakjelasan bisa datang. Tapi saudara dan saya bisa tetap punya ketenangan karena kita punya pengharapan yang jelas. Yang amin cuma 12 orang. Ya, amin saudara. Ya. Kayaknya di Amerika memang lebih tenang kayaknya Pak ya.
Lebih jelas soalnya ya, kayaknya untuk asuransi lebih jelas, edukasi lebih jelas. But saudara, saya pernah naik boat. Boatnya cukup besar, bisa masuk kira-kira hampir 50 orang. Waktu itu saya naik boat, punya keluarga teman saya di Kepulauan Seribu. Tiba-tiba boatnya kehabisan bensin di tengah-tengah laut. Di mana saudara? I know right, haleluya, 12 kali kali 2. Tuh udah nyanyi udah kali 2 lagi. Tapi saya lihat kok kaptennya sama krunya kok kayaknya tenang-tenang aja ya. Karena mungkin saya baru pertama kali naik boat segitu besar. Dan baru pertama kali benar-benar terdampar di tengah lautan. Ternyata mereka sudah melemparkan jangkar. Itu sebabnya saya ngelihat kaptennya sama krunya kok terlihat tenang-tenang saja. Sampai akhirnya kita mendapatkan kiriman bala bantuan, yaitu kiriman bensin yang akhirnya membuat kita bisa kembali ke pelabuhan di Jakarta. Nah saudara, mengikut Kristus bukan berarti nggak ada badai. Think about it again. Ya, dulu kayaknya sebelum ikut Tuhan ada badai. Bedanya sekarang setelah ikut Tuhan, badainya nggak terlalu terasa, tapi bukan berarti nggak ada badai, betul nggak? Ya. Bedanya dulu mungkin tanpa Kristus kita bisa hanyut, tapi sekarang dengan Kristus kita nggak gampang hanyut. Karena beda jangkar. Ya. 1 Petrus 1 ayat ketiga dari terjemahan NIV bilang gini, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth, listen to this, into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Karena kebangkitan Kristus dari kematian, saudara punya living hope. Everybody said living hope. Setiap saudara dan saya, karena Kristus bangkit, kita punya pengharapan yang hidup. Bukan pengharapan yang semu, bukan pengharapan yang istilahnya PHP, bukan pengharapan yang gak pasti, bahkan bukan pengharapan yang mati, tapi pengharapan yang apa saudara? Hidup. Ya. Buat beberapa udah mulai kerep-kerep matanya, emang enak banget ya. Saudara udah terlalu lama di Amerika, saya yang baru dari Jakarta begitu mengapresiasi udara yang tanpa debu. Ya. Enak banget emang, apalagi kalau habis jet lag begini ya saudara. Paling enak goleran ya, terus kemudian menikmati udara dan matahari dan gulingan dikit di rumput hijau. Dan sedikit tertidur, tapi gak apa-apa kalau ada yang tertidur, saudara saya tahu beberapa saudara lebih butuh damai Tuhan daripada firman Tuhan, it's okay. You can keep on sleeping, okay? Tapi saya namanya Raja Guguk ya, saya cuma sedikit gonggong aja nanti. Kalau ada yang tertidur paling saya bilang guk, ya bangun dikit ya. Ada Raja Guguk lagi gak? Atau ada raja-raja lain di tempat ini selain raja di atas segala raja? Gak ada ya? Baik, aman. Baik. Siap, Raja Sihan. Alright. Karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kita punya pengharapan yang hidup. Ya. Bukan pengharapan semu, bukan pengharapan yang PHP, atau pengharapan yang mati, tapi pengharapan yang hidup. Nah pertanyaannya, kenapa disebutkan bahwa kita punya pengharapan yang hidup? Karena Yesus hidup. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian, jadi semua pengharapan yang mati sekarang bangkit karena Kristus bangkit. Nah saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini, akhir-akhir ini. Mungkin ada yang sudah mulai pudar mungkin. Mungkin ada yang sudah berhenti berharap. Atau ada yang nggak lagi berani berharap. Tapi kabar baik Paskah adalah karena kebangkitan Kristus. Semua pengharapan saudara bisa hidup hari ini dalam nama Yesus. Beberapa dari saudara mungkin mengharapkan kesehatan yang makin baik. Hari ini kesehatan itu terjadi dalam nama Yesus. Beberapa dari saudara mungkin punya pengharapan yang buat orang lain kayaknya, lu mimpi lu terlalu gede bos.
Tapi karena kebangkitan Kristus, kabar baiknya adalah saudara kembali bisa berharap setinggi-tingginya karena pengharapan saudara terjangkar pada pribadi Kristus yang hidup hari ini dalam nama Yesus. Yes. Nah saudara, karena Kristus bangkit, pengharapan kita pun juga bangkit. Nah bicara tentang pengharapan yang hidup, saya teringat akan almarhum mami saya, Yanti Raja Guguk. By the way, saya ini Batak Cina saudara. Any Chinese in the house, yay. Woohoo. Ya, mama saya Senya Tan Sian Nio. Jadi saya ini Bacin. Apa itu Bacin? Batak Cina, terima kasih. Istri saya itu keturunan papa mertua saya itu Jember, Madura. Ibu mertua saya itu Keraton Solo. Jadi anak-anak kami itu Bacin Jamat. Batak, Cina, Jawa, Madura. Ya, kualitas ekspor, terima kasih. Yes. Nah, mami saya dulu waktu dia masih hidup berjuang melawan kanker. Ya, selama 13 tahun. Nah, sebelum saya lanjutkan ceritanya, boleh tolong dilihat video singkat tentang mama saya. Yang tidur boleh bangun sebentar aja. Habis video ini boleh tidur lagi. Tahun 2006, Tante kena breast cancer stadium 3B. Itu di kemo. Tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante tetap melayani di prayer team. Tante juga ngajar di community of counselor. Jadi Tante tidak fokus di penyakit. Sampai 2012 kena lagi di tulang punggung stadium 4. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Setelah di kemo 6 kali tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang sama dokter ini, Dok, saya udah capek. Saya bilang, saya udah capek, saya nggak mau kemo, Dok. Saya utamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Come on. Tubuh saya adalah baik Roh Kudus. Iman bukan perasaan. Iman berdasarkan karena kebenaran. Kebenaran bahwa dia sudah membayar lunas segala sakit penyakit kita 2000 tahun yang lalu. It is done. Come on. Dokter bilang ya udah kalau ibu punya iman kayak gitu ya sudah. Yang penting makan yang sehat, hidup yang sehat, tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah kekuatan kita. Karena Tante fokus di firman, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, Tante sudah sembuh. Tante ke dokter lagi, dokter onkologi bilang, 2 tahun ini ibu nggak makan obat, kanker. Enggak, Dok. Apa yang ibu minum? Saya bilang firman Tuhan. Saya perkatakan seperti minum obat. Reaksi dokter waktu itu bilang, wah hebat amat ibu ya. Tidak makan obat tapi masih hidup. Jangan pernah menyerah. Never, never, never give up. Tetap semangat, tetap pegang teguh firman Tuhan itu. Percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Akui dia di setiap jalan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Walaupun kesembuhan itu belum terjadi, tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante hidup dari Tuhan karena dia datang untuk memberikan hidup dan berkelimpah. Tante ada karena dia telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran Tante. Tante hidup untuk memuliakan nama-Nya. Saudara, selama 13 tahun Mami Yanti membuktikan bahwa kanker hanya sebuah nama dan bukan sebuah realita. Cancer was just a name for her. It was never a reality. Kalau saudara sempat bertemu dengan mama saya, saudara akan kaget bahwa dia nggak kayak orang sakit. Dia kayak orang normal aja. Jadi kanker hanya sebuah tulisan di diagnosa dari dokter.
Dia adalah seorang pendoa saudara. Dia datang paling pagi ke gereja. Satu satpam di mall tahu ada nenek-nenek yang datang pakai tongkat tiap pagi kalau hari Minggu. Setiap kali ibadah satu selesai, dia standby di luar. Di bawah signage, how can I pray for you? Selama dia kanker. Dia nggak menjadikan kanker sebuah alasan untuk membuat pengharapannya mati. Dia mencontohkan bahwa diagnosa yang mematikan pun nggak mematikan pengharapannya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara menjangkarkan pengharapan kita dalam Kristus, report dari dokter bilang kita harusnya mati, tapi karena kebangkitan Kristus kita tetap hidup dalam nama Yesus. Nah, saya berdoa hari ini akan menjadi momen yang begitu pribadi buat setiap saudara. Sehingga kalau ada hal yang mulai mengarah kepada kelesuan, keletihan atau bahkan kematian. Karena kebangkitan Kristus hari ini, pengharapan kita tetap hidup dalam nama Yesus. Kemenangan terbesar mami saya bukan dia sembuh. Tapi kemenangan terbesar mami saya adalah karena sampai akhir hayatnya dia tetap memelihara imannya. Dia mencontohkan kepada kami keluarganya dan begitu banyak orang tentang yang namanya pengharapan yang hidup tadi saudara. 1 Petrus 1 ayat 3 terjemahan bahasa Indonesia yang bilang ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Baca sama-sama kalau kelihatan dari kata kepada. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah saudara pertanyaannya kalau pengharapan yang hidup itu disediakan untuk kita. Kenapa kadang-kadang kita masih bisa hanyut? Kalau pengharapan kita itu nyata dan kuat, kenapa kadang-kadang pengharapan kita masih bisa goyah? Yang pertama, karena ini saudara, karena jangkar kita ada di tempat yang salah. Kita menjangkarkan diri di sesuatu, bukan di seseorang. Kadang-kadang kalau kita menjangkarkan di seseorang pun juga hashtagnya salah orang. Kita berkata, kita berharap pada Tuhan, tapi kadang-kadang tanpa kita sadar kita sedang menjangkarkan diri pada apa? Materi, pada pengalaman, pada jam terbang, pada pekerjaan, pada posisi, atau kadang-kadang pada koneksi. Padahal semua itu bisa berubah. Itu sebabnya kalau kita menjangkarkan diri kepada sesuatu yang berubah, nggak heran kadang-kadang iman kita jadi goyah. Alasan yang kedua, kenapa pengharapan kita kadang-kadang masih bisa goyah atau hanyut? Karena yang kedua, pengharapan kita dangkal. Tadi firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kita itu di Ibrani ditanam dengan sangat dalam. Itu sebabnya jadi pegangan yang begitu kuat dan aman buat kehidupan kita. Saking kuatnya Ibrani tadi mencatat bahwa pengharapan kita itu menembus ruang gorden maha suci, yaitu ke tempat hadirat Allah. Artinya saudara, pengharapan sejati itu ada bukan di permukaan, ada di dalam hadirat Tuhan. Nah kalau kita ngomong hadirat Tuhan saudara, banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi lebih sedikit orang berakar dalam Tuhan. Lebih banyak orang know about God daripada orang yang really know and experience God personally and authentically. Itu dua hal yang berbeda saudara. Kita tahu tentang Tuhan dari kesaksian orang, dari khotbah pendeta, dari cerita orang lain dan ngalami Tuhan secara pribadi. Semua bilang pribadi. Istilah bahasa Yunaninya itu ginosko. To know especially through personal experience. Everybody said personal. Saudara, saya berdoa hari ini kita nggak hanya cuman merayakan Paskah. Karena semua orang merayakan Paskah. Tapi saya berdoa bahkan setelah perayaan Paskah lewat, setiap saudara dan saya mengalami Paskah. Memaknai Paskah dengan mengalami kuasa kebangkitan Kristus setiap hari secara pribadi. Itu sebabnya kalau saudara tadi dengarkan saudara, kesaksian mama saya, ada satu frase, ada dua kata yang berulang kali dia kutip
yaitu kata firman Tuhan. Apa saudara? Firman Tuhan. Cara terbaik, tempat terbaik untuk saudara ngalami Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Izinkan saya katakan demikian. Saudara harus lebih cinta firman Tuhan daripada hamba Tuhan. Saudara harus lebih cinta firman Tuhan ketimbang khotbah hamba Tuhan. Saudara harus lebih cinta firman Tuhan yang saudara baca sendiri ketimbang konten rohani yang kita lihat atau kita konsum. Halo. Hari-hari ini saudara di gereja banyak penikmat konten rohani. Jujurly speaking. Lebih banyak penikmat konten daripada murid firman Kristus. Terakhir saya cek Yohanes 1 bilang bahwa Kristus dan firman-Nya adalah satu. Kita nggak bilang kita cinta Kristus kalau kita nggak cinta firman. Nggak bisa saudara. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi untuk iman itu timbul, ada 3 yang harus terlibat. Mulut harus ngomong firman. Telinga harus dengar firman, di hati timbul iman. Ya, itu sebabnya saudara saya sungguh berdoa setelah perayaan Paskah ini, setiap kita yang hadir di park ini semakin cinta firman Tuhan. Ya, karena iman kita nggak bisa didasarkan hanya kepada cerita orang, kepada khotbah orang, tapi iman yang dilandasi pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang gak bisa dicuri, dibunuh, atau dibinasakan oleh siapapun. Ya. Karena saudara sejujurnya saudara pada akhirnya mama saya harus berjuang sendiri. Setiap kita punya perjuangan kita sendiri, betul gak? Tapi hanya karena suami kita Kristen atau istri kita Kristen, dia bisa mendukung kita, tapi perjuangan iman kita itu personal. Am I right? Perjuangan yang personal perlu iman yang personal. Ya. Apa lawan dari iman personal saudara? Iman kerumunan. Iman kerumunan, beriman kalau lagi sama-sama orang Kristen. Beriman kalau lagi di kebaktian. Itu namanya iman kerumunan. Tapi saudara kita harus punya iman personal. Ya, amin saudara. Bayangkan ya kalau sudah menikah ya. Suami cinta firman, istri cinta firman. Pernikahannya luar biasa. Tapi jangan pakai firman untuk berantem. Betul ya? Ya, kadang-kadang ada orang Kristen pakai firman Tuhan untuk jadi argumentasi. Dia lupa yang dimenangkan relasinya bukan argumentasinya. Ya, dikatakan firman adalah pelita buat kaki, bukan senter buat matanya Bapak Ibu. Halo? Betul ya? Kadang-kadang kenapa sih orang tuh nggak suka sama firman? Karena kita bikin firman jadi begini nih. Ya, nyalakan dulu senternya. Ini siang-siang. Ya, kita pakai firman untuk lu dengerin tuh. Nggak boleh tuh. Orang jadi silau saudara. Tapi padahal firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita, bukan buat mata orang. Amin saudara. Ya, siapa yang mau janji mulai hari ini jadi pecinta firman Tuhan? Yes. Cuman nggak semuanya. Oke, nggak apa-apa, it's alright. Mari kita bangun iman personal. Bilang ke sebelahnya, iman personal bro. Bilang, iman personal sis. Jadi yang pertama kita masih bisa hanyut karena jangkar kita di tempat yang salah. Yang kedua pengharapan kita dangkal. 1 Petrus 3 ayat 6 sampai 7 bilang gini. Berbahagialah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Semua bilang pencobaan. 7. Maksud pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Semua bilang emas. Ada yang suka emas? Ibu-ibu? Ada yang suka berlian? Siap. Bilang ke suaminya, time to upgrade. Bilang. #no pressure. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji. Semua bilang diuji. Kemurniannya dengan apa? Api. Semua bilang berat bos. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saudara, punya pengharapan yang hidup justru akan sangat terlihat bukan waktu semuanya baik-baik saja.
Tapi waktu iman kita diuji. Ya. Ibaratnya tadi yang dipakai analoginya adalah emas yang adalah logam murni masih harus diuji pakai api. Bukan untuk menghancurkan tapi untuk menguji kemurnian. Sekali lagi saudara, menjadi murid Kristus tidak mengecualikan saudara dan saya dari pengujian iman. Being a follower of Christ does not exempt you from struggles and pemurnian and sanctification and purification. Itu sebabnya saudara, ada alasan ketiga kenapa kadang-kadang pengharapan kita masih goyah dan hanyut. Yang ketiga, kita salah memahami penderitaan. Kita pikir hanya karena kita punya pengharapan, kita pasti bebas dari penderitaan. No, justru karena kita punya pengharapan, pengharapan kita itu diuji lewat penderitaan. Itu sebabnya jadi orang Kristen harus berdamai dengan penderitaan. Saya ulangi ya. Jadi orang Kristen harus berdamai dengan penderitaan. Bahkan saudara, syarat mengikuti Yesus, ingat nggak apa? Yang pertama, dia bilang apa? Sangkali diri. Betul ya? Deny yourself. If anyone wants to follow me, deny yourself. Yang kedua, pick up your cross every day. Berapa lama sekali? Tiap hari. Ya, tiap hari. Tapi jangan bilang ke suaminya atau istrinya, kamu salibku sayang. Yang ketiga, mengikuti aku. Kalau boleh dinarasikan saudara, penderitaan itu bagian dari mengikuti Yesus. Penderitaan itu satu paket dari mengikuti Yesus. Itu sebabnya kadang-kadang pengharapan kita bisa hanyut karena kita salah paham. Hashtag kita gagal paham tentang yang namanya penderitaan. 1 Petrus 3 tadi bahkan dibilang ini, kamu akan mengalami duka cita loh. You will experience grieving because of many trials and tribulations. Kalau hari-hari ini saudara sudah mengalami kedukaan, rasa sedih karena mengalami penderitaan, berbahagialah. Karena Tuhan lihat pengharapanmu akan lebih kuat setelah ini. Kita mengerti sebetulnya konsepnya saudara. Waktu dulu waktu masih TK, waktu masih SD kita ngerti bahwa kalau setelah ujian pasti naik kelas. Betul ya? Udah lama sekali kan gak sekolah ya. Dulu kita mengerti setelah ujian pasti naik kelas. Berarti kalau hari-hari ini saudara sekarang mengalami ujian, good news is saudara akan segera naik kelas. Level imannya mau naik setelah ini Bapak Ibu. Level pengharapannya mau naik setelah ini, amin. Nah, analogi yang dipakai memurnikan tadi emas. Yang diuji kemurniannya dengan api. Ya. Demikian juga iman kita saudara. Penderitaan bukan tandanya Tuhan meninggalkan. Saya ulangi, penderitaan bukan tandanya Tuhan meninggalkan. Penderitaan tandanya Tuhan sedang bekerja. Saya ulangi ya. Penderitaan bukan tandanya Tuhan abandoning you. Suffering means God is working behind the scene. Purifying you. Tuhan sedang bekerja lewat penderitaan untuk memurnikan iman kita. Untuk menaikkan kadar iman dan pengharapan kita. Tapi memang sejujurnya kita lebih suka berkat daripada menderita. Ya Pak ya. Terjemahan TSI dari 1 Petrus 3 ayat 7 menjelaskannya dengan gamblang. Bilang gini. Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan, listen to this. Apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak? Wow. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. And listen to this, it gets better. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Wow.
Iman saudara lebih berharga daripada emas yang dipakai di cincinmu. Makanya perlu diuji lewat penderitaan. Lanjut ya. Bila keyakinan kita bertahan, semua bilang bertahan, melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Amin saudara. Ya. Nah, sekali lagi saudara, kalau saudara sedang mengalami kesulitan, ya, Tuhan gak sedang ingin menghancurkan saudara kok. Tuhan bukannya marah sama saudara. Tapi Tuhan sedang ingin bekerja, ingin memperkuat iman saudara. Ya. Nah saya kembali teringat akan mami saya saudara. Kali ini bukan dalam sakit penyakitnya, tapi dalam menjalani pernikahan yang menurut saya sangat tidak mudah. Diawali dengan pernikahan antar suku yang tidak disetujui oleh kedua keluarga. Di zaman itu di tahun 71, pernikahan Batak sama Cina itu almost unheard of, nggak pernah kedengeran lah. Pernikahan antar suku tuh sangat amat dihindari. Selama hampir puluhan tahun, mami saya berdoa supaya Dedi berhenti melakukan verbal and physical abuse kepada dia dan kepada ketiga anaknya. Selama lebih dari belasan tahun, mami saya berdoa supaya Dedi nggak lagi minta cerai kepada mama saya dan berhenti menyelingkuhi mami saya berkali-kali. Sampai salah satu puncaknya di mana papa saya minta cerai ke mama saya. Lalu mama saya bilang gini, dulu janjinya di depan hamba Tuhan sampai maut memisahkan. Tahu nggak papa saya bilang apa? Kalau gitu satu di antara kita mati malam hari ini. Dia pergi ke dapur, ambil pisau, hampir bunuh mama saya. Saya tarik mama saya ke belakang saya bilang kalau kamu mau bunuh mami, bunuh saya dulu. Dan itu terjadi di depan anak-anak saudara. Very traumatizing. Doa kami seperti terasa tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan keadaan makin parah. Dedi kembali menyelingkuhi mami. Tapi saudara tahu gak yang berubah apa? Yang berubah adalah hati mami. Sehingga suatu malam dia ajak kami bertiga untuk berdoa melepaskan pengampunan kepada Dedi. Dan mulai malam hari itu mami mengajak kami bertiga untuk mengubah narasi doa kami. Bukan lagi supaya Dedi berubah, tapi berkata-kata sepertinya Dedi sudah berubah dengan iman. Disitulah saya lihat betul-betul Tuhan gak mengubah Dedi, tapi Tuhan mengubah hati mami saya. Waktu mami berdoa supaya Tuhan mengubah suaminya, Tuhan ternyata sedang mengubah hati mama saya. Nah seperti itulah saudara kira-kira iman yang dimurnikan. Seperti itulah kira-kira pengharapan yang dimurnikan. Tuhan gak mengubah keadaan kita, tapi Tuhan mengubah kadar iman kita. Tuhan mengubah hati kita sedemikian rupa sehingga perspektif kita melihat masalah berubah. Karena kita tidak lagi menjangkarkan pengharapan kita kepada manusia. Kita menjangkarkan iman kita kepada Kristus yang sudah mati dari kematian. Berikan tepuk tangan bagi dia sekali lagi. Dan kabar baik Paskah adalah saudara bisa punya iman dan pengharapan yang kembali bangkit dalam Kristus. Nah ketika iman kita terus kita pelihara bahkan lewat pemurnian, masa depan kita aman. Semua bilang aman. Saudara gak lagi khawatir akan pencobaan seperti apa, penderitaan seperti apa. You can look at problems in the eye and say bring it on. Karena saudara tahu jangkar saudara berbeda sekarang. You begin to anchor your life in the resurrected Christ. 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 5 bilang gini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu,
Listen to this. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa itu bagiannya? Ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa kita punya sebuah warisan yang gak bisa binasa. Yang gak bisa cemar, yang gak bisa layu, disimpan di surga, disimpan oleh Allah sendiri untuk dinyatakan di akhir zaman. Yaitu keselamatan jiwa kita. Artinya saudara, keselamatan kita tidak tergantung kepada kita. Keselamatan kita tidak tergantung kepada kondisi kita, tapi kepada kesetiaan Tuhan. Dan ini yang bisa kita pegang karena pengharapan kita berjangkar kepada Kristus. Kabar baiknya saudara, kalau Tuhan minta kita bertahan dalam ujian iman, Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Ayat saya yang terakhir, yang tidur siap-siap bangun. Filipi 2 ayat 6-8. Biarpun Yesus punya semua sifat Allah, dia gak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. 7. Tetapi dia rendahkan diri, tinggalkan semuanya, lalu ambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Ayat ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia biasa, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Kabar baiknya dalam penderitaanmu, pandang salib Kristus. Salib itu bukan cuma sesuatu yang perlu kita pajang. Jadi kalung, jadi tato, jadi anting. Salib itu sesuatu yang perlu kita pandang saudara. Supaya kita bisa tetap bertahan dalam penderitaan kita, pandang salib Kristus. Waktu kita memandang salib Kristus, tiba-tiba perspektif kita terhadap penderitaan kita berubah. Karena penderitaan kita gak sebanding dengan apa yang Kristus alami dari kayu salib. Betul saudara? Mari kembali ke pertanyaan awal tadi. Kalau pengharapan kita ibaratnya jangkar, kenapa masih bisa hanyut? Mungkin jawabannya sederhana. Bukan karena saunya lemah, tapi karena kita belum benar-benar berlabuh. Not strongly, deeply anchored in Christ. Nah hari ini saudara, ada undangan kepada kita semua untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ini. Berhenti berharap kepada hal-hal yang sementara. Berhenti berharap kepada manusia, berhenti berharap kepada materi, berhenti berharap kepada yang sementara. Kenapa? Firman Tuhan katakan, yang kelihatan itu sementara, tapi yang gak kelihatan itu kekal. Boleh gak berharap kepada manusia? Boleh, tapi harus lebih dan paling berharap kepada pribadi yang kekal. Karena itu yang paling gak akan pernah mengecewakan. Undangan Paskah yang kedua adalah ini. Berhenti mencoba mengendalikan segalanya sendiri. Saudara, hari-hari ini dengan banyaknya informasi, semua tinggal tanya ChatGPT, betul gak sih? Kadang-kadang saudara nggak tahu kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia orang masukkan gejala-gejala lagi sakit ini. Kira-kira saya sakit apa? Tanyanya ChatGPT. Ya. AI Hokian sekarang lebih beken. AI maksudnya. AI Hokian. AI lebih beken daripada dokter. Ya. Akhirnya apa saudara? Dengan banyaknya informasi, manusia jadi pengen apa? Kemudahan, kejelasan, sama kepastian. Ada yang gak pasti dikit, goyang imannya. Ada yang gak mudah dikit, ngambek dia. Ada yang gak jelas dikit, pengharapannya juga mulai goyah. Undangan Paskah yang kedua adalah berhenti mencoba mengendalikan segalanya sendiri. Saudara, dalam hidup ini saya belajar satu hal. Ini yang saya pegang sampai hari ini. Adalah lebih baik untuk tidak mengerti daripada tidak percaya. Adalah lebih baik untuk tidak mengerti jalan Tuhan, cara Tuhan,
waktu Tuhan daripada tidak percaya kasih Tuhan. Saudara nggak perlu ngerti semuanya. Kalau kita ngerti semua, jangan-jangan kita Tuhan. God is God and I am not. I can only see a part of the picture He's painting. Itulah kata lagu God is God dari Stephen Curtis Chapman. God is God and I am man, so I can never understand it all, for only God is God. Jadi saudara berhenti ingin mencoba mengendalikan, mencari kejelasan dan mencari kepastian dari semuanya. Karena kalau semuanya pasti, saudara nggak perlu iman. Kalau semuanya pasti, nggak perlu jadi orang Kristen. Tapi landasan daripada iman kita adalah karena Kristus sudah bangkit. Yang ketiga, undangan Paskah yang ketiga, terus menjangkarkan diri pada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Amin. Nah, saya akan tutup dengan sebuah statement ini. Bahwa hidup yang penuh tanpa pengharapan bukanlah hidup tanpa badai atau penderitaan. Tapi hidup yang berjangkar pada Kristus yang tidak tergoyahkan. Saya ulangi. Hidup yang penuh pengharapan bukanlah hidup tanpa badai penderitaan. Melainkan hidup yang terus berjangkar pada Kristus yang tidak tergoyahkan karena Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Mari kita berdoa sama-sama. Saya ajak kita bangkit berdiri yuk. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Katakan all fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because it lives. Oh, because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear and all anxiety is gone. All fear is gone. I know He holds the future, and life is worth the living just because it lives. Because I know He holds the future. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Pejamkan matamu, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau ada dari saudara yang mau merespons kepada undangan dari Paskah, untuk berhenti berharap pada hal-hal yang sementara, untuk berhenti mencoba mengendalikan segalanya, berhenti untuk minta kejelasan, kepastian atau kemudahan dari Tuhan. Kalau saudara mau merespons kepada undangan Paskah untuk terus mulai menjangkarkan diri kepada Kristus semakin dan semakin lagi setiap hari, taruh tanganmu di dadamu. Gak usah marah sama kiri kananmu, dia gak mati dan dia gak bangkit buat engkau. Yesus yang bangkit buat engkau. Tuhan, Kau lihat setiap kami yang jujur menaruh tangan kami di dada kami. Ini kami Tuhan. Kami mau menjawab, merespons kepada undangan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami berharap kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada hal-hal yang sementara.
Padahal Kristus dengan kebangkitannya menjanjikan pengharapan yang kekal dan pengharapan yang hidup yang gak akan pernah bisa mati. Hari ini kami taruh tangan kami di dada kami, Tuhan ampuni kami. Kalau kadang-kadang yang kami minta kejelasan, kemudahan dan kepastian. Tapi kami dengar firman-Mu hari ini. Bahkan iman kami pun perlu diuji. Dan waktu pengujian itu datang seringkali bukan kejelasan yang kami temukan. Itu sebabnya Tuhan kami ingin berkata, Tuhan, You are God and I am not. Engkau tetap Tuhan yang terus pegang kendali. For when you are in control, nothing is out of control, God. Things may be out of my control, but things can never be out of your control. Karena Engkau tetap Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali. Dan hari ini kami taruh tangan kami di dada kami, Tuhan. Kami terus mau menjangkarkan diri kami pada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Karena waktu kami menjangkarkan pengharapan kami kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian, pengharapan kami akan terus hidup dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini, sejak hari ini kami minta roh haus dan lapar akan firman Tuhan. Seperti yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Seperti yang belum pernah terjadi di sebelumnya. Kami akan haus, makin lapar akan firman-Mu yang kami baca sendiri. Roh Kudus, Engkau roh kebenaran, tuntun kami. Untuk setiap kali kami baca firman, kami mengerti firman-Mu seperti yang Engkau inginkan kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jemaat ini, House of Worship Church akan terus berjalan dari satu pengharapan kepada pengharapan yang makin besar. Tidak hanya merayakan Paskah, tapi memaknai Paskah. Karena kami punya pengharapan yang semakin hidup dalam Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang mengaminkan bersama dengan saya berteriak. Amin, amin, amin. Amin. Semua diberkati Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke. Yes, semuanya beri kemuliaan bagi Tuhan, beri tepuk tangan. Saya mau mengundang dengan kasih Bapak Ibu Gembala kita, Pastor Heri Tarigan, berikut dengan Ibu Gembala maju ke depan. Kita hari ini mau bersukacita bersama-sama merayakan hari jadi pernikahan dari Bapak Ibu Gembala kita. Happy anniversary to our pastor. Happy anniversary. Semuanya nyanyi ya. Happy anniversary. Semuanya kembali. Happy anniversary. Happy anniversary. Tuhan memberkati. Happy anniversary. Happy anniversary. Yes, gak apa-apa lilinnya gak bisa karena anginnya kenceng. Yang keberapa Bapak Ibu Gembala? Ketiga? Ke-23 tahun. Yes, House of Worship Church mengucapkan happy anniversary buat Bapak Ibu Gembala kita yang luar biasa sekali lagi. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan saya berdoa, maksudnya saya minta dengan kasih Pastor Alfi boleh maju ke depan berikut dengan Pastor Leo. Boleh bersama-sama berdoa dan kita boleh sama-sama mengedangkan tangan kita. Kita mau mendoakan Bapak Ibu Gembala kita. Oh iya, ada Pastor Ira dengan Om Philip. Juga boleh maju ke depan. Yes, Bapak Ibu kita boleh sama-sama mengedangkan tangan kita. Kita boleh berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kita. Kami bersyukur untuk 23 tahun pernikahan Pastor Heri dan Ibu Deborah. You who began a good work in their marriage shall be faithful to continue to grow and to mature your work in and through their marriage.
Kami berdoa secara fisik mereka akan semakin sehat dan kuat. Pikiran dan hati mereka akan semakin selaras dengan Kristus. Kapasitas mereka untuk mengasihi dan memuridkan akan semakin diperbesar. Hati Tuhan atas hati mereka untuk menggembalakan lebih banyak lagi jiwa. Kami berdoa roh mereka, iman mereka, kepekaan mereka, pewahyuan dari Tuhan akan semakin berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga ini dan semua anak-anaknya Tuhan. Tidak ada siasat jahat yang ditujukan atas mereka boleh berhasil. Dibatalkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, keharmonisan daripada Tuhan, kerukunan akan terus mengejar pernikahan ini. The favor of God and favor of man shall follow this marriage all the days of their lives. Berdoa keluar dari kesatuan mereka akan ada kehidupan dan berkat Tuhan yang dicurahkan. Sehingga keluarga ini Tuhan pakai untuk memberkati, memuridkan, mengasihi, menggembalakan lebih banyak lagi pasutri. Biar hubungan mereka berdua seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ada kasih agape, kasih tanpa syarat yang tertular kepada banyak pernikahan yang lainnya. Lewat pernikahan mereka, banyak pernikahan-pernikahan yang ditolong dan dipulihkan dalam nama Yesus. Kami ucapkan semua berkat jasmani dan rohani ini ke dalam kehidupan mereka. Terima kasih Engkau taruh mereka sebagai gembala kami. Kami mengasihi mereka. Kami percaya bahwa tahun-tahun terbaik pernikahan mereka, tahun-tahun terbaik gereja ini masih ada di depan kami. Kami mengucap syukur untuk mereka berdua dan kami ucapkan berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya dengan saya berteriak, amin. Sekali lagi katakan happy anniversary untuk pastor dan ibu gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mau tiup lilin dulu kali Ibu Melty. Kita mau tiup lilin ya. Ya kita mau hitung mundur 3, 2, 1 supaya mereka boleh udah tiup duluan sama angin. Ya sudah, anggap saja 3, 2, 1. Yeay. Potong kuenya sekalian ya. Musik dong. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang suap kuenya. Suap kuenya. Belum dong, belum lihat loh. Coba dokumentasi. Standby, sabar. Belum ada instruksi. Jadi boleh tolong dibantu Yes, harus. Ya gak mau. Malu-malu loh. Belum, sabar. Hitung 3, 2, 1 ya. 3. Yeay. Bapak Ibu Gembala kita malu-malu guys. Oke, saya persilakan lagi duduk kembali. Saya serahkan kepada tim PW. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Lambaikan tanganmu dulu dong. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan. Kita angkat pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
Haleluya. Semua bersuka cita? Suaranya mana yang bersuka cita? Coba lambaikan tangan, sorakan. Yes. Ya. Semua bersuka cita. Sekali lagi, House of Worship Church mengucapkan happy anniversary untuk Bapak Ibu Gembala kita terkasih. Tuhan Yesus memberkati pernikahannya semakin jaya, jaya, jaya. Apa sih, Yol? Oke, saya mau menyampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Hari Minggu depan kita akan kembali beribadah di gereja ya. Jadi untuk Indonesian Service jam 10 pagi, English Service itu jam 2 siang. Jadi di mana kita minggu depan ibadah? Gereja. Jangan datang lagi ke park ya. Oke, next. Besok hari Senin kita akan melakukan connect gabungan. Jadi sepanjang minggu depan tidak ada connect di masing-masing daerah. Jadi kita akan melakukan connect gabungan jam 7 malam di gereja. Jadi kita akan melakukan ibadah connect gabungan bersama dengan gereja sahabat kita Hope Chapel Temekula. Di mana besok kita ibadah? Ada connect? Ada connect nggak? Connect gabungan. Oke, fokus. Yang belum tidur fokus. Oke, lanjut. Lalu hari Selasanya kita juga ada equipping workshop kali ya. Ada workshop, ini workshop khusus untuk para koordinator. Jadi para pengerja pelayan, koordinatornya boleh kumpul hari Selasa di Pastori. Kita akan dilayani oleh Pastor Alfi kembali jam 6 sore di Pastori. Di mana? Di Pastori. Oke, lalu selanjutnya kita juga ada morning prayer setiap hari Kamis di Zoom jam. Ini saya kayak kayak guru ya. Jam berapa? Jam 5. Oke, jadi yuk yang sudah menjawab jam 5 harap hadir di Zoom jam 5 pagi. Lalu selanjutnya hari Jumat kita ada Connect Senior, ada Glow. Jadi per bulan April ini Glow setiap bulannya akan merayakan ibadah dalam sebulan 2 kali. Jadi ada 2 kali dalam gimana ya bahasanya ya? Ya 2 kali sebulan per 2 minggu sekali ibadahnya. Jadi di minggu kedua dengan minggu keempat. Terlebih di minggu ketiga bulan April ini. Ya minggu ketiga ya Opung ya? Ya minggu ketiga bulan April ini Glow akan pergi vacation ke Solvang. Hidup senior. Siapa koordinatornya? Yola. Oke. Selanjutnya jam 5 sore hari Jumat ya untuk Glow. Jadi lalu selanjutnya juga ada prayer request. Jadi kalau Bapak Ibu ada pergumulan, ada permohonan doa yang mau disampaikan boleh dikirim ke call centernya House of Worship Church. Cukup kirimkan chat ataupun teks ya, gak terima telepon. Boleh dikirimkan ke situ nanti Bapak Ibu Gembala dan tim doa akan mendoakan pergumulan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya House of Worship Church mau mengucapkan happy birthday untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Sebentar saya akan lihat kembali catatannya. Yang pertama ada Kayla Saptaji yang berulang tahun di April tanggal 1 kemarin. And then happy birthday to Tommy yang berulang tahun di tanggal 2. Ada juga Grace Tarigan, mana Grace? Happy birthday Grace di tanggal 3 April dan happy birthday untuk Kakak Yeni di tanggal 4 April kemarin. Dan yang pasti yang beranniversary di minggu ini ada Bapak dan Ibu Gembala kita. Itu saja untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Nanti setelah pastor menutup doa syafaat, semua nanti boleh kumpul di bagian sebelah sana. Kita akan mengambil foto, kita akan foto bersama di sebelah sana. Dan please jangan ada yang mencar dulu karena setelah ibadah ini kita ada games. Kita mau seru-seruan seluruh jemaat. Ada games kelompok, ada games seseorang. Yes, makan dulu pasti baru main games biar ada tenaga. Jadi jangan mencar dulu, saya harapkan semua kita berpartisipasi dalam games ini. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu ketemu orang Batak, ini sebelum kita tutup ya. Menurut saya ada 3 yang paling ditakuti dan dihormati. Yang pertama itu purba, karena ini manusia langka. Itu marga purba ya. Yang kedua guru singa, ya, karena dia bisa nge-quote singa. Yang ketiga yang datang sama kita, Raja Guguk. Ya, Pastor Alfi terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Ya, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan tutup kebaktian kita. Bapak terima kasih buat kebangkitan Engkau Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu ada pengharapan yang hidup. Kami dimenangkan, kami dikuatkan. Pengharapan kami hidup karena kebangkitan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Terima semua berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan ini dalam nama Bapa, Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.